Para sahabat, seorang guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Profesor Hernandes Simangunsong, itu pernah menyampaikan kritik kepada para pejabat publik yang tidak pernah menulis, dan beliau mendorong para pejabat publik itu yang memang harus menulis. Ini kan sarannya seorang profesor yang kerjaannya menulis gitu. Ya wajar-wajar saja kalau orang yang suka menulis lalu itu mendorong yang lain juga harus menulis. Itu yang biasa. Tapi persoalannya apakah pejabat publik itu harus menulis seperti disarankan oleh Profesor Hernandes. Saya ingin mengatakan bahwa pejabat publik yang suka menulis itu ya sangat baik. Bupati Dogiai, Yakobus Dumupa itu suka menulis. Ya, secara rajin menulis, entah itu di media sosial atau di buku, banyak buku yang telah dihasilkan oleh beliau. Beliau berupaya untuk menjaga intelektualitas, jadi menggabungkan antara kerja-kerja politik dengan kerja-kerja intelektual, karena kerja intelektual itu akan selalu menjaga kebenaran, dan kebenaran itu akan membimbing orang yang melakukan kerja politik itu juga akan lebih baik gitu. Ya. Dan tentu banyak pejabat di Republik ini itu yang menulis. Entah menulis buku-buku biasa gitu, buku refleksi intelektual, atau menulis biografi misalnya. Dan itu hal yang biasa. Tapi tentu lebih banyak pejabat yang tidak menulis. Ya. Apa sih gunanya kalau pejabat itu menulis gitu? Pertama, pejabat yang suka menulis itu bisa mengontrol diri. Ini sebagai self control supaya tidak melakukan abuse of power, penyalahgunaan kewenangan kekuasaan. Mendiang Profesor Reswan Daimawan, guru saya, dulu waktu mengajar kami mengatakan begini, orang yang semakin dekat dengan buku itu akan dijauhkan dari korupsi, dan orang yang semakin jauh dari buku itu akan didekatkan dengan korupsi. Ini artinya ya menulis, membaca buku itu ya tadi self control, termasuk ya barangkali ini sebuah bimbingan moral agar orang itu terus-menerus melakukan kontrol ketika memegang jabatan publik, itu tidak hanya mengandalkan pada perut, ya, hanya nafsu, hanya moral hasad begitu, tetapi ada nilai yang disemai, ada nalar yang terus-menerus dipupuk, sehingga kerja-kerjanya akan menjadi lebih baik. Yang kedua, ya menulis buku termasuk biografi itu mempunyai makna untuk memberikan inspirasi kepada orang banyak, termasuk generasi muda. Tentu pejabat yang punya pengalaman beraneka ragam itu perlu dituangkan, ya, dan tentu ada lesson learn, ada banyak pelajaran berharga itu yang bisa dipelajari oleh orang lain. Itu makna yang saya kira sangat penting gitu. Ada seorang semacam senator di Kanada, saya lupa namanya ya, saya belum lama membaca. Dia hampir 30 tahun menjadi profesor di Harvard di Amerika, lalu dia pulang kampung ke
ke Kanada, lalu menjadi menjadi senator. Dan ketika dia menjadi senator itu dia mendukung Perdana Menteri untuk ikut terlibat melakukan penyerangan terhadap Irak. Dia pasang badan untuk itu, gitu ya. Mengapa beliau begitu? Karena ya dia didasarkan pada pengetahuannya, pada pandangan, pada perspektif panjang lebar. Tapi begitu apa yang beliau omongkan itu diketahui oleh publik, diketahui oleh para pemilihnya. Lalu dia didemo habis-habisan, didemo oleh orang banyak. Dia kaget, gitu, ya. Dan pengalaman itu dia tulis dan akhirnya dia menghormati. Dia tidak membenci terhadap demonya orang banyak itu. Dan ini pengalaman, artinya ini semacam buku yang dia tulis ini kan memoir ya. Pengalaman memoir, pernah menjadi guru besar, lalu masuk ke politik, dan ternyata dia merefleksikan bahwa apa yang dia yakini sebagai kebenaran secara akademik itu ternyata secara politik itu tidak tepat, belum tentu relevan. Ya, jadi ini salah satu salah satu makna atau inspirasi yang itu bisa diambil dari dari biografi. Kemudian yang ketiga, ya pejabat menulis buku itu bisa juga untuk refleksi sekaligus juga untuk akuntabilitas, mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakan sekian lama, entah 5 tahun atau 10 tahun itu. Ada semacam refleksi, ada kebanggaan, ada tanggung jawab yang itu dihadirkan kepada publik. Nah ini kemarin Kiai Ahmad Muqawam itu memberikan semacam pengakuan ketika beliau menulis buku ini, ya, buku yang sudah bolak-balik saya tunjukkan, Membangun atau Merusak Desa. Ini buku perjalanan mulai beliau dari menjadi ketua Pansus RU Desa sampai mengakhiri jabatan wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Ya, buku ini yang bisa beliau hasilkan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ada makna, ada sukses yang dibangun selama perjalanan itu, tetapi ada kegelisahan, ada kritik yang tajam beliau terhadap pelaksanaan undang-undang desa. Petanya sangat jelas, ya, kekurangannya dari mana, ya, kelemahannya dari mana. Distorsi, reduksi pelaksanaan undang-undang desa itu dipetakan dengan baik, disajikan, dinarasikan dengan baik oleh Kiai Ahmad Muqawam, dan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada orang banyak, sehingga ini bisa menjadi note, bisa menjadi catatan untuk paling tidak bisa memberikan semacam kekuatan untuk pemikiran, untuk gerakan, dan untuk kebijakan di hari-hari yang akan datang. Paling tidak saya menangkap 3 makna itu, ya, di balik tradisi pejabat publik yang entah itu membaca atau menulis karya keilmuan semacam buku gitu. Tapi saya juga ingin mengatakan bahwa pejabat publik itu tidak harus menulis buku, meskipun menulis buku itu sangat baik. Dengan kata lain, para pejabat publik yang tidak menulis buku itu bukan berarti jelek. Ya, tidak bisa dikatakan jelek gitu. Kenapa begitu? Gitu ya. Ya ini memang 2 dunia. Dunia ilmu sama dunia pejabat. Dunia ilmuwan, dunia intelektual sama dunia praktisi, dunia pejabat begitu ya. Dan saya pernah mengatakan juga bahwa ini kembali pada pesan yang pernah disampaikan oleh Max Weber tentang Politics as Vocation dan Science as Vocation. Ya, ini 2 artikel yang ditulis tahun-tahun 100 tahun yang lalu lah ya. Jadi intinya Weber itu mengatakan bahwa ya panggilan, ya, semuanya panggilan. Panggilan itu bahasa gampangnya profesional. Politisi itu profesional. Politisi itu sebagai panggilan masuk ke dalam politik itu profesional. Artinya dia bukan sambilan,
bekerja di tempat lain lalu masuk ke dalam politik itu hanya untuk sambilan, itu namanya bukan vocation, itu bukan profesional begitu. Dan Weber mengatakan bahwa pejabat termasuk politisi, pejabat politik itu bekerja atas dasar keyakinan. Sementara kalau ilmuwan, ya, ilmuwan itu bekerja atas dasar kebenaran. Itu dua yang berbeda meskipun bisa disambung. Pengalaman tadi, pengalaman para pejabat yang menulis buku ini maknanya menyambungkan itu. Ya. Tapi kalau ini berjalan sendiri-sendiri itu juga bukan berarti jelek begitu. Jadi pejabat publik yang tidak pernah menulis buku bukan berarti jelek juga. Yang penting pejabat publik itu bekerja atas dasar keyakinan. Tidak atas dasar kebenaran. Karena kebenaran itu tidak tunggal. Kalau ini bertemu dengan katakanlah 5 ilmuwan begitu, pasti pendapatnya beda-beda. Semuanya benar, semuanya masuk akal. Lalu pejabat publiknya bingung, lalu mana nih yang saya anut? Ya, kita juga bisa belajar dari pengalaman pandemi ini. Ada ilmuwan yang lebih banyak berbicara tentang prokes begitu, tapi juga ada ilmuwan yang berbicara mengenai imunitas. Ya, itu sangat berbeda. Lalu ini pejabat publik milih yang mana? Apakah yang model prokes atau yang model imunitas? Nah, akhirnya dua-duanya ditempuh. Ini diyakini dua-duanya ini. Ya. Ini dua-dua kebenaran. Lah kalau ini kebenarannya banyak begitu, ketemu dengan banyak ilmuwan ya akhirnya bingung. Apalagi kalau itu bertentangan. Kalau itu bisa disatukan antara prokes sama imunitas itu bisa disatukan nggak masalah. Nah, tantangannya adalah kalau ini pendapat-pendapat ini nggak bisa disatukan dengan mudah. Nah, oleh karena itu pejabat publik itu yang paling penting bukan berdasar pada kebenaran yang beraneka ragam dan tidak ada kebenaran tunggal tentu saja, maka pejabat itu bekerja atas dasar keyakinan. Keyakinan itu macam-macam. Keyakinan itu bisa berasal dari naluri. Naluri itu berasal kalau memperoleh legitimasi dari rakyat dan memperoleh bimbingan dari Tuhan, maka pejabat itu akan terus-menerus memperoleh naluri. Di antara banyak pendapat ahli, 100 ahli gitu, satu naluri itu lebih dahsyat daripada 100 pendapat ahli. Jadi naluri inilah yang kemudian bisa diyakini dan kemudian dijalankan. Tetapi keyakinan yang paling penting yang harus dilandasi oleh pejabat publik itu ya suara rakyat. Denyut kehidupan rakyat, buah bibir yang ada di rakyat. Jadi bukan yang disarankan oleh para ahli. Gitu. Kalau para ahli menyarankan bahwa buatlah kebijakan berdasarkan bukti, evidence based policy making. Jadi ini masalahnya apa, kemudian penyebabnya apa, datanya bagaimana, pengalaman empiriknya bagaimana, indikator-indikatornya bagaimana. Ini kan namanya evidence based policy making. Nah itu saya kira bisa bertentangan dengan dunia rakyat. Karena kalau ahli kan itu sudah bolak-balik saya katakan bahwa melihat persoalan selalu tidak utuh, ya, tapi diyakini sebagai kebenaran, ya itu memang benar, kebenaran objektif. Tapi dunia nyata itu tidak bisa disederhanakan dengan pandangan para ahli, termasuk tadi cerita seorang senator di Kanada. Jadi antara kebenaran yang diagungkan, kebenaran ilmiah, itu ternyata berbeda dengan dunia nyata. Dan beliau tidak mencaci maki dunia nyata. Oh kamu bodoh, kamu begini, gitu, nggak boleh begitu. Ya, karena yang orang-orang yang melakukan demo terhadap beliau itu juga punya keyakinan, juga punya kebenaran yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh seorang senator. Demikian juga nanti pejabat publik juga begitu. Ya, keyakinan ini loh, suara rakyat ini yang paling penting. Karena ya percuma kita membuat kebijakan, membuat proyek, membuat aturan, tapi tidak bisa menjawab kepentingan rakyat. Nah, oleh karena itu ini prinsip
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi hikmat kebijaksanaan ini itulah sebuah keyakinan, ya. Dan tentu kembali ke persoalan otak, hati, perut itu memang harus dibangun, ya. Ya, syukur semuanya bisa dirajut, ya, ada kebenarannya, ada kepentingannya, itu, ada keyakinannya, begitu. Hati itu soal keyakinan, kemudian otak itu soal kebenaran, perut itu soal kepentingan. Syukur semuanya bisa dirajut dengan baik, tetapi kalau tidak bisa dirajut, ya tentu pejabat publik itu ya bicaranya dengan dasar keyakinan, dengan hati, dan hati ini penting untuk menjawab persoalan kepentingan orang banyak, persoalan perutnya orang banyak, atau persoalan rakyat, gitu ya. Nah ini tantangan saya kira pejabat publik begitu, ya, beda dengan teknokrat. Maksud saya pejabat publik di sini adalah para pemimpin politik, terutama ya para policy maker, pengambil keputusan, gitu ya. Ini dihadapkan pada rakyat sama ilmuwan. Yang satu bicara kepentingan, yang satu bicara tentang kebenaran. Tetapi kita harus meyakini juga bahwa di balik kebenaran itu juga ada kepentingan. Di balik kepentingan juga ada kebenaran. Dan yang bisa menjembatani itu adalah keyakinan. Terima kasih.